Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Nurziha, Isra Hayat Amri, Nenden Hardianti, dan juga Melia Meliawati akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Fermentasi Kulit Buah Naga dengan Kapang Neurospora crass terhadap kandungan lemak kasar, kalsium, dan juga fosfor. Baiklah, langsung saja kita menuju ke abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi yang berada pada kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass terhadap perubahan kandungan lemak kasar, kalsium, dan fosfor. Nah, metode penelitian ini berupa metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Nah, perlakuan ini yang pertama, fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass selama 0 hari atau kurang dari 1 hari. Dan yang kedua, fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass selama 4 hari. Yang ketiga, fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass selama 6 hari. Yang keempat, fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass selama 8 hari. Yang kelima, yang terakhir, fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass selama 10 hari. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan lama fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu lebih dari 0,01 terhadap perubahan kandungan lemak kasar, kalsium, dan juga fosfor. Dan berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa fermentasi kulit buah naga dengan Kapang Neurospora crass dapat meningkatkan nilai kandungan lemak kasar, kalsium, dan juga fosfor. Nah, dalam hal ini terjadi peningkatan kandungan lemak besar. Dalam hal ini terjadi peningkatan kandungan lemak kasar sebesar 0,15%, kalsium meningkat sebesar 0,7%, dan fosfor meningkat sebesar 1,06%. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Nah, penyediaan pakan di Indonesia itu sampai saat ini masih mengalami kendala. Di antaranya, tingginya komponen penyusun pakan dari pakan impor. Selain itu, ketersediaan pakan yang tidak berlanjut di sepanjang tahun, sedangkan biaya produksi sekitar 60-70% itu disediakan untuk pakan. Nah, beberapa penelitian telah melakukan pemanfaatan dari berbagai limbah yang tidak berharga menjadi limbah yang memiliki nilai biologis tinggi. Salah satunya itu pada kulit buah naga. Kulit buah naga ini dapat dijadikan campuran ransum untuk pakan ternak karena memiliki beberapa kelebihan. Dan kulit buah naga ini memiliki 30-35% kandungan yang lebih baik daripada buahnya. Selanjutnya, kulit buah naga ini memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu, memiliki pigmen antosianin yang dapat menjadi zat pewarna alami sehingga bagi tubuh dan kesehatan kita juga tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu berbahaya. Selain itu, kulit buah naga juga mengandung berbagai kandungan gizi, diantaranya seperti yang telah tertera di PowerPoint. Ada protein sebesar 8,98%, serat kasar 25,56%, lemak 2,60%, energi 3195,9 kilokalori per kilogramnya, kalsium 1,82%, dan fosfor sebesar 0,0002%. Nah,
Dari berbagai kandungan kulit buah naga tadi, maka kulit buah naga ini bisa atau berpotensi dijadikan sebagai campuran dari ransum pakan ternak. Untuk membuatnya menjadi lebih bernilai biologis atau lebih meningkatkan kualitas dari buah naga ini, maka digunakanlah teknik biologis atau metode biologis, yaitu pengolahan kulit buah naga dengan fermentasi, di mana prinsip dari fermentasi ini akan meningkatkan pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba, sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda dari sebelumnya. Nah, fermentasi itu sebelumnya kita juga sama-sama sudah mengetahui pemecahan karbohidrat dan asam amino melalui fase anaerobik atau tidak membutuhkan udara. Nah, salah satu mikroba yang digunakan dalam fermentasi itu adalah Neurospora crassa. Neurospora crassa ini berupa sejenis kapang dan dia memiliki berbagai kandungan juga di dalam berbagai senyawa-senyawa di dalam kandungannya. Di antaranya Neurospora crassa ini merupakan kapang yang dapat melakukan hidrolisis protein kompleks menjadi peptida-peptida dan asam amino bebas. Selain itu mampu menghasilkan enzim amilase dan juga enzim hemiselulase, serta menghasilkan beta-karoten yang sangat tinggi. Nah, beta-karoten yang sangat tinggi ini disebut juga dengan senyawa karotenoid, dan senyawa karotenoid ini berfungsi sebagai provitamin A. Nah, ini juga akan memberikan provitamin A di dalam proses fermentasi tersebut. Nah, di dalam sebuah penelitian pada tongkol jagung yang diisolasi itu didapatkan senyawa beta karoten yang sangat tinggi, sehingga dapat memberikan warna pada kuning telur. Nah, selanjutnya warna kuning tadi pada kuning telur itu dapat menurunkan kolesterol pada kuning telur tersebut. Selain itu, pada penelitian kulit ubi kayu juga dilakukan fermentasi melakukan Neurospora crassa ini. Dilakukan dengan inokulum 9% dan lama fermentasi 7 hari. Nah, setelah fermentasi ini diperoleh kandungan substrat kasarnya meningkat dari 3,06% menjadi 18,94%. Selain itu, ada juga kandungan zat-zat makanan seperti lemak 2,25%, kalsium 0,22%, fosfor 0,02%, dan beta karoten 270,60 mg per kilogram. Nah, fermentasi kulit ubi kayu tadi yang menggunakan kapang Neurospora hanya mampu menurunkan serat kasarnya sekitar 50%. Hal ini terjadi karena Neurospora crassa itu hanya menghasilkan enzim selulase yang sedikit. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi dari komposisi ketebalan substrat antara lain adalah lamanya fermentasi, suhu, dan pH. Semakin tinggi atau semakin cepat pertumbuhan mikroba dan semakin lama fermentasi yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula zat-zat makanan yang dirombak. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di dalam jurnal ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya lama waktu dari fermentasi kulit buah naga dengan Neurospora crassa terhadap kandungan lemak kasar, terhadap kalsium, dan terhadap fosfor, sehingga dapat dijadikan pakan ternak yang berkualitas. Sekian bagian dari pendahuluan ini, dilanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih. Saya Meli, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian.
Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah kulit buah naga, kapang Neurospora crassa, lilin, aquades, urea, dan bahan analisis lainnya. Sedangkan untuk peralatan yang digunakan adalah kantong plastik, timbangan analitik, kukusan, sendok pengaduk, pisau, baskom, tawanan, dan peralatan analisis. Untuk langkah kerja atau rancangan percobaan sendiri menggunakan metode rancangan acak atau RAL dengan 5 perlakuan waktu dan 4 kali ulangan. Perlakuannya sendiri adalah fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa yang terdiri atas 5 level waktu. Yang pertama, untuk percobaan A adalah fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa selama 0 hari. Untuk percobaan B yaitu fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa selama 4 hari. Untuk perlakuan C yaitu fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa selama 6 hari. Untuk perlakuan D yaitu fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa selama 8 hari. Dan yang terakhir untuk perlakuan C yaitu fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa selama 10 hari. Nah, untuk langkah kerja atau rancangan percobaannya sendiri, untuk peubah yang diamati yaitu adalah lemak kasar, kalsium, dan fosfor. Kemudian data dianalisis dengan sidik ragam dan jika terjadi perbedaan di antara 5 percobaan itu akan diuji dengan uji Duncan's Multiple Range Test. Baik, selanjutnya untuk langkah kerja atau pelaksanaan penelitian. Untuk yang pertama adalah proses pembuatan tepung kulit buah naga, yaitu langkah kerjanya, kotoran yang melekat pada kulit buah naga dibersihkan. Kemudian kulit buah naga dicincang dan dikeringkan. Setelah itu langkah yang terakhir adalah setelah kering digiling hingga menjadi tepung. Untuk yang kedua yaitu langkah kerja dalam fermentasi kulit buah naga dan dengan kapang Neurospora crassa. Yang pertama adalah disiapkan kantong plastik kaca sebanyak 500 gram sebanyak 20 buah, kemudian diberi label dan dililin. Kemudian larutan urea dibuat 2%, yaitu 2 gram urea dalam 100 ml aquades. Kemudian yang ketiga, substrat KBN itu ditimbang sebanyak 100 gram lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian yang keempat, substrat ditambahkan 2,5 ml larutan urea dan 30 ml aquades, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian substrat disterilisasi dengan pengukus dalam suhu 100 derajat selama 30 menit. Suhu dibiarkan hingga turun menjadi suhu kamar, kemudian diangkat dan didinginkan di ruang sterilisasi. Kemudian substrat steril diinokulasi dengan 9% inokulum NC, yaitu Neurospora crassa, diaduk atau dicampur hingga homogen, kemudian ditutup dengan membakar ujung plastik dengan lilin. Setelah itu diinkubasi pada suhu kamar. Untuk perlakuan A atau kontrol, kemudian 4 hari perlakuan B, 6 hari perlakuan C, 8 hari perlakuan D, 10 hari perlakuan E, dan ditata dalam nampan segi 4. Kemudian produk fermentasi ditimbang dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 10 jam. Setelah itu diaduk rata, digiling, dan diambil sampel untuk dianalisis lemak kasar, Ca, dan fosfornya. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Dapat kita lihat pada tabel pertama yaitu perubahan kandungan lemak kasar pada kulit buah naga fermentasi. Di sini dilakukan 5 perlakuan. Pada perlakuan A dengan lamanya fermentasi 0 hari, pada perlakuan B dengan lamanya fermentasi 4 hari, pada perlakuan C dengan lamanya fermentasi 6 hari, pada perlakuan D dengan lamanya fermentasi 8 hari, sedangkan pada perlakuan E dengan lamanya fermentasi selama 10 hari. Pada tabel tersebut, adanya perubahan kandungan lemak kasar pada buah naga, yaitu setelah dilakukan fermentasi dengan Neurospora crassa. Dapat kita lihat, pada perlakuan B, C, D, dan E itu berbanding nyata dengan perlakuan A yang hanya fermentasinya selama 0 hari. Dan yang memiliki kandungan lemak kasar paling tinggi yaitu pada perlakuan E
yang dilakukan fermentasi selama 10 hari. Namun, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian lain tentang fermentasi yang umumnya menurunkan kadar lemak pada produk fermentasi. Hal tersebut berarti bahwa selama proses fermentasi terjadi peningkatan kadar lemak. Meningkatnya kadar lemak tersebut yang menandakan bahwa proses fermentasi yang berjalan dengan baik. Lalu kita bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar dan Melati pada tahun 2010 yang memperlihatkan adanya penurunan lemak yang cukup tinggi pada tepung kulit ubi kayu yang difermentasi menggunakan Trichoderma viride dengan dosis 9% dan lamanya waktu fermentasi selama 7 hari, yaitu sebesar 89,43%. Dari 3,5% menjadi 0,37%. Hasil penelitian Melati pada tahun 2009 juga menunjukkan hal yang sama, di mana terjadi penurunan lemak pada ampas tahu yang difermentasi menggunakan Aspergillus niger dengan dosis 9%. Dengan lamanya waktu fermentasi selama 7 hari, yaitu sebesar 77,54%, yang awalnya dari 3,5% menjadi 0,37%. Peningkatan kandungan lemak diduga terjadi karena kapang dapat mengubah karbohidrat pada media atau substrat menjadi lemak yang selanjutnya dikumulasikan menjadi lemak sel. Lalu Nur Aida pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa karbohidrat merupakan sumber karbon terbaik untuk pertumbuhan kapang dan sekitar 15-18% gula yang tersedia dalam media akan diubah menjadi lemak. Kapang merupakan mikroorganisme yang secara efisien dapat mengubah glukosa menjadi lemak. Kita beralih ke tabel nomor 2, yaitu kandungan kalsium kulit buah naga fermentasi. Di sini dilakukan 5 perlakuan. Pada perlakuan A dengan lamanya fermentasi 0 hari, pada perlakuan B dengan lamanya fermentasi 4 hari, pada perlakuan C dengan lamanya fermentasi 6 hari, pada perlakuan D dengan lamanya fermentasi 8 hari, sedangkan pada perlakuan E dengan lamanya fermentasi 10 hari. Berdasarkan tabel tersebut, ternyata pada kulit buah naga hasil fermentasi terjadi peningkatan kandungan kalsium bila dibandingkan dengan perlakuan A yang memiliki kandungan kalsium sebanyak 0,27%. Hal ini sesuai dengan pendapat Sternberg pada tahun 1976. Beliau menyatakan bahwa pada suatu bahan yang dilakukan fermentasi akan berubah pH-nya, kelembapannya, suhunya, aromanya, dan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya perubahan nilai gizi tersebut, maka vitamin dan mineral pun akan berubah. Seperti kita ketahui bahwa kalsium itu merupakan salah satu nutrisi sumber mineral. Selanjutnya ada yang berpendapat lagi, yaitu Penderson. Beliau menyatakan bahwa selama fermentasi berlangsung akan terjadi perubahan kandungan asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil pengamatan dan pembahasan yang poin ketiga, yaitu pengaruh dari lama fermentasi kulit buah naga dan kapang neurospora krasa terhadap kandungan fosfor. Nah, di data telah dinyatakan bahwa kandungan fosfor tertinggi itu terjadi pada perlakuan C dan D, yaitu selama 6 dan 8 hari sebesar 1,31%, sedangkan yang terendah itu pada perlakuan yang B selama 4 hari 0,23%. Nah, dari hasil analisis keberagaman ini menunjukkan bahwa fermentasi tadi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil dari kandungan fosfor. Sehingga pada kondisi C dan D ini disebutkan
masa yang paling optimum dari fermentasi tersebut. Nah, pada kandungan fosfor ini dilakukan uji lanjut seperti yang telah disampaikan di rancangan penelitian tadi, yaitu Duncan's Multiple Range Test yang menunjukkan kadar fosfor dengan lama fermentasi 8 hari memiliki kandungan fosfor yang tertinggi, tetapi juga hal ini tidak terlalu berbeda dengan kandungan fosfor yang terdapat pada tahapan yang C. Nah, berdasarkan dari data tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa lamanya fermentasi atau semakin tinggi waktu dari fermentasi tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan kapang yang sedikit, atau pertumbuhannya itu tidak seperti pada penelitian 1 dan penelitian 2. Jadi semakin lama waktunya maka pertumbuhan kapang itu akan semakin sedikit pada kandungan fosfor ini. Atau lebih tepatnya ketika menggunakan fosfor. Nah, di dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Soekarno dan Atmowijoyo yang menyatakan bahwa kapang itu memiliki perkembangbiakan yang lebih baik untuk memecah komponen menjadi massa sel penyusun media. Nah, sekian hasil pengamatan dan pembahasan, dilanjutkan dengan kesimpulannya. Terima kasih. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa waktu atau lamanya fermentasi kulit buah naga dengan kapang Neurospora crassa itu mempengaruhi peningkatan kandungan lemak kasar, kalsium, dan fosfor. Nah, waktu fermentasi 10 hari itu menjadi waktu optimum yang menghasilkan peningkatan lemak kasar sebesar 0,15%, kalsium 0,07%, dan fosfor sebesar 1,06%. Jadi, waktu yang paling optimum adalah untuk percobaan E.